Viral di media sosial, seorang pria warga negara asing asal Afrika dikerumuni warga dan petugas keamanan usai diduga mencuri ponsel milik seorang pedagang angkringan. Sejumlah warga geram dan nyaris menghakimi pelaku. Namun, polisi langsung membawa pelaku ke Mapolsek Semarang Utara. Peristiwa yang terjadi di kawasan Kota Lama Semarang ini berawal dari kejadian pencurian ponsel yang diduga dilakukan pelaku. Korban bernama Taruni, seorang pedagang angkringan. Pelaku datang berpura-pura membeli segelas kopi, namun saat pedagang menyeduh air panas, pelaku keluar dari warung dengan langkah ternyata pelaku kabur sambil membawa ponsel korban. Bikin kopinya, nuangin kopi, mau nyeduh airnya, orangnya terus keluar. Lah saya ngikutin keluar, kok jalannya cepet. Saya langsung inget HP saya. HP saya kok nggak ada. Saya langsung lari, cuman bilang, mas dulu gitu. Lah habis itu orangnya nyebrang ke Pelni. Baru saya teriak maling gitu. Sampai ke akar-akar situ, Mas. Pelaku sempat berusaha kabur, namun berhasil ditangkap. Saat digeledah, ternyata barang bukti sudah dibuang pelaku ke tempat sampah. Polisi kemudian menyerahkan pelaku ke kantor imigrasi kelas khusus Semarang untuk diproses lebih lanjut. Korban juga tidak melanjutkan kasus hukum karena ponselnya sudah kembali. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari. Bupati Pati Sudewo diperiksa KPK terkait dugaan korupsi jalur kereta api. Polisi meringkus salah satu otak pembunuhan kepala cabang Bank BUMN di rumahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Menanggapi permohonan keluarga ADP, TNI Polri menyatakan siap membantu penyelidikan kematian diplomat muda. Pemirsa, aksi massa di Kota Sorong berakhir rusuh. Massa serang aparat dan merusak fasilitas umum hingga kantor Gubernur Papua Barat Daya. Aparat berupaya bubarkan massa pasca kerusuhan di jalanan Kota Sorong. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu, sementara aparat membalas dengan tembakan gas air mata. Salah seorang perwira polisi dilaporkan terluka. Massa sebelumnya juga sempat memblokade depan Mapol Resta Sorong Kota. Adapun aksi massa dipicu pemindahan 4 tahanan kasus makar ke Makassar. Massa terlibat bentrok dengan aparat hingga merusak fasilitas pemerintah, mulai dari kantor Gubernur Papua Barat Daya, kantor Wali Kota Sorong, hingga rumah Kepala Kejaksaan Negeri Sorong. Sejumlah titik pusat kota lainnya turut menjadi sasaran sehingga aparat harus memperketat pengamanan. Bupati Pati Sadewo memenuhi panggilan Komisi Anti Rasuah KPK. Kedatangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Sempat mangkir pada pemanggilan pekan lalu, Sadewo tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 9:43 menit. Kedatangannya sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Sadewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota DPR. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizuki dengan juru kamera Laksana Tiara. Ya Anissa, bagaimanakah situasi terkini di Gedung KPK pasca kedatangan Bupati Sadewo?
Fajar dan juga pemirsa, saat ini di gedung KPK Merah Putih kita masih menantikan begitu ya jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap Bupati Pati Sudewo. Tadi Sudewo hadir di gedung KPK Merah Putih ini sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, di mana undangan yang dilayangkan begitu oleh pihak KPK mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Bupati Pati ini seharusnya adalah di minggu lalu, yaitu di hari Jumat. Namun memang dari pihak saksi yaitu Sudewo berhalangan untuk hadir dan minta penjadwalan ulang di hari ini tanggal 26 Agustus 2025. Sudewo hadir lebih awal begitu dari waktu yang telah ditentukan oleh pihak KPK di jam 10 pagi, dan Sudewo langsung tiba dari gedung KPK ini didampingi oleh kuasa hukumnya masuk ke dalam gedung dan langsung menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim penyidik KPK maksud kami yaitu terkait kasus pembangunan proyek jalur kereta api yang ada di Jawa Tengah, di mana salah satu saksi yang diperiksa di hari ini yaitu adalah Sudewo selaku Bupati Pati. Proyek ini sekitar tahun 2018 hingga tahun 2022 begitu, di mana pada saat itu Sudewo ini masih menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi 5, dan hingga saat ini juga kami masih menantikan apakah ada saksi-saksi lain begitu yang akan diperiksa terkait dugaan korupsi yang terjadi di Jawa Tengah ini, yaitu pembangunan rel kereta api pada periode tersebut. Demikian Fajar, saya kembalikan kepada Anda di studio. Ya, selain Bupati Sudewo, apakah kemudian ada pemeriksaan kasus korupsi lain yang juga digelar hari ini, Anissa? Untuk pemeriksaan yang dilangsungkan di hari ini, menurut informasi yang kami dapatkan begitu, baru Sudewo dari Bupati Pati yang hadir memenuhi panggilan KPK. Namun informasi yang kami dapatkan pula begitu ada sejumlah kasus lain terkait korupsi ini, yaitu korupsi iklan yang dilakukan oleh Bank BJB, yang mana akan ada pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah saksi lain, yaitu Lisa Mariana yang sebelumnya sempat dilakukan pemanggilan pemeriksaan, namun dari pihak KPK mengatakan bahwa akan memanggil ulang Lisa Mariana untuk bisa memberikan keterangan lebih lanjut, karena pada saat Lisa Mariana hadir di KPK beberapa waktu lalu ini Lisa kurang fit atau tidak enak badan sehingga tidak bisa maksimal begitu dalam memberikan keterangan terhadap pihak penyidik. Dan untuk pemeriksaan lainnya yaitu terkait saksi dalam kasus dugaan korupsi pengiklanan Bank BJB ini, ada satu nama begitu yang rencananya juga akan dipanggil oleh KPK untuk dilakukan pemeriksaan, yaitu adalah Ilham Habibi. Namun kapan waktunya untuk pemeriksaan kedua saksi tersebut kami masih menantikan jadwal dari pihak KPK, karena hingga sampai saat ini dari pihak juru bicara KPK pun belum bisa memberikan secara pasti begitu ya kapan keduanya akan hadir di gedung KPK Merah Putih. Demikian saya kembalikan kepada Fajar yang ada di studio. Ya, baik. Terima kasih Anissa Rizkia dan juru kamera Laksana Tiara telah melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.